Ya, keadaan zaman kita semakin rusak. Kalau orang nggak ibadah, nggak ngaji, dia rugi. Apalagi keadaan zaman dipimpin dengan pemimpin yang tidak jelas, pemimpin yang zalim. Ya, kita tunggu aja nih, saudara. Kalau negeri kita begini terus, terutama Jakarta ini dipimpin dengan pemimpin yang kafir, lalu sudah ketahuan kesalahannya, tidak diberi sanksi, tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pemerintah kita. Ya, yang demo kita lihat bagaimana, masya Allah, puluhan ribu manusia ya berkumpul semuanya mendeklarasikan bagaimana caranya agar diturunkan di pemimpin yang zalim. Bahkan bukan di Jakarta saja, tapi di beberapa daerah di Indonesia ini, ya, semuanya bergejolak agar minta dihukum ini orang. Tinggal bagaimana hukum negeri kita ini. Ya, kita tunggu saja. Kalau seumpama sampai 3 Jumat, ya saudara, 3 Jumat, ya, Jumat besok ada istilah tuh pengajuan, Jumat setelah itu pemanggilan, ya. Jumat yang ketiga ada istilah apa itu? Penetapan hukumnya nggak jelas, maka kita semua akan turun bersama insyaallah. Siap? Ya, kita turun, nggak balik nggak apa-apa. Turun, kita minta. Andai kata nggak balik ke rumah nggak apa-apa. Kalau seumpama kita mati di dalam membela agama Allah, apalagi ya membela hak-haknya Allah seperti Al-Quran, la yamassu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali punya wudu, saking mulianya tuh Quran. Kita bini kita cium, tangan guru kita cium, tangan ibu kita cium, kaki ibu kita cium, Quran kertas kita cium. Kenapa? Firman Allah. Jadi kalau dihina itu Quran, maka orang yang beriman ya harus berontak. Ini orang yang ada titik imannya dalam hatinya, satu titik aja. Andai kata dia pemabok, dengar beginian marah. Jangan lagi orang ibadah. Dia pemabok, dia muslim, dengar nabinya dihujat, dengar Quran dihina, dia marah. Ini orang Jakarta baik, saudara. Kalau di Makassar, di ujung pandang era 70-an, kita dengar cerita dari orang tua, ada orang kafir hina nabi, semua gereja seujung pandang dibakar, orangnya dibantai, dicincang. Itu orang ujung pandang tuh, orang Makassar. Satu orang hina nabi, gerejanya dibakar, semua gereja yang ada satu ujung pandang dibakar. Ini orang Jakarta baik. Demo ada istilah damai-damai. Tapi segala sesuatu ada batasnya. Ya, segala sesuatu ada batasnya. Kalau seumpama orang kafir yang semacam ini hidup di mayoritas umat Islam tapi menginjak-injak hukum Allah, sementara negeri kita ini hukumnya hukum bikinan, maka wajib kita untuk berontak. Betul? Ya, kita tunggu 3 Jumat ini. Kalau nggak ada sanksi, maka kita kerahin semua yang namanya ustadz, kiai yang berhubungan dengan wilayah kita nih, kita bergerak bersama-sama. Kalau perlu kita ajak ibu-ibu, biar ada yang ngurusin makanan kita di sana. Ya, ibu-ibu ntar suruh pulang deh, kita nggak pulang nggak apa-apa. Setuju? Ya, bagaimana caranya biar negeri kita ini kembali sebelum datang kehancuran tadi. Kalau udah hancur nih negeri, dipimpin dengan pemimpin yang kafir, baru nyesel kita. Kenapa? Waktu buah itu baru tumbuh kita nggak petik, baru mulai mau mencalonkan kita nggak lengserkan nih orang. Karena ini bukan berbicara masalah pilgub, bicara soal agama, berbicara soal agama. Ya, ini negeri sedikit aneh, saudara. Kalau kita pengen cari keberkahan dengan posisi keadaan seperti ini, nggak bisa, nggak ada keberkahan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, agama sama negara tidak akan berkah selagi 4 perkara. Orang kaya bakhil, al-aghniya yabkhulun. Kedua, al-ulama lam ya'malu bi ulumihim.
ulama nggak ngamalin ilmu. Yang ketiga, al-juhala yastakbiruna bima la ya'lamu. Orang goblok, orang bodoh nggak ngerti ilmu, sombong bicara soal agama. Yang keempat, al-fuqara yabi'una dinahum bidunyahum. Orang fakir jual agamanya. Muslim susah karena partai, karena bendera goyang. Nauzubillahimin. Ini empat-empatnya ada di kita. Betul. Orang kaya muslim yang berlimpah duitnya takut sama sedekah. Akhirnya orang muslim yang susah kena sumpel duitnya orang kafir. Tuh. Orang alimnya, maaf, orang yang ngerti ilmu bukan orang alim ya, ngerti ilmu nggak ngamalin. Yang ketiga, orang bodoh bicara agama. Orang bodoh nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmu bicara. Nih orang susah ya karena kantong tipis nggak ada fulus, dia jual agamanya. Ini empat-empatnya terjadi di negeri kita, betul. Bagaimana mau berkah? Makanya mudah-mudahan orang-orang muslimin yang berlimpah hartanya jadi ahli sedekah, orang yang ngerti ilmu ngamalin ilmunya, orang yang bodoh belajar nggak merasa sombong dengan apa yang dia punya, dan orang-orang susah dikasih sama Allah kesabaran dan mantap imannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.